Nama saya Darto. Saya tinggal di sebuah desa kecil bernama Karanganyar, di pinggir kabupaten yang masih dipenuhi hutan, kebun karet, dan sawah yang luas. Di sini, suasana malam sangat sunyi. Gelapnya bisa benar-benar pekat jika lampu-lampu rumah sudah dimatikan. Tapi saya terbiasa. Saya petani sekaligus pekerja serabutan. Dan malam itu, saya mengambil pekerjaan tambahan, membersihkan lahan kebun karet di luar jam biasa. Hari itu, hujan sempat turun sebentar saat sore. Udara malam jadi lembab, berembun. Tapi saya tetap berangkat ke kebun dengan senter kepala dan parang. Jalan setapak yang biasa saya lewati menuju kebun cukup dikenal warga, meskipun ada satu bagian yang katanya sedikit aneh. Tidak banyak orang mau berada di sana selepas Isya. Konon katanya, di situ pernah ada orang kesurupan, dan ada suara-suara yang tidak terlihat wujudnya. Saya bukan tipe yang cepat percaya hal mistis. Tapi saya tetap baca doa dalam hati waktu melewati pohon karet yang paling besar, yang katanya jadi pintu gaib. Sekitar pukul 1 dini hari, ketika saya sedang menebas rumput liar di dekat batas kebun, saya mulai mendengar suara aneh. Bukan suara hewan malam, bukan juga suara ranting patah karena angin. Ini seperti keramaian. Seperti suara orang banyak sedang bertransaksi, bercakap, tertawa, bahkan sesekali terdengar suara kentongan. Saya berpikir, mungkin itu dari arah desa. Tapi anehnya, suara itu datang dari arah dalam kebun, bukan dari arah kampung. Saya mematikan senter kepala dan mencoba mendengarkan lebih jelas. Semakin saya diam, suara itu makin nyata. Ada suara gamelan mengalun pelan, seperti di pasar malam zaman dulu. Suara perempuan menawar dagangan, suara lelaki memanggil pembeli. Bau makanan, seperti bau sate yang baru dibakar, atau kue basah yang manis. Rasa penasaran saya mengalahkan rasa takut. Saya mengikuti arah suara itu, masuk lebih dalam ke kebun karet. Tapi anehnya, jalannya berubah. Tiba-tiba tanah menjadi datar seperti jalan setapak yang tertata rapi. Di kanan kiri, ada obor yang menyala. Saya tidak ingat pernah ada obor di kebun ini. Lalu saya melihatnya, pasar. Sebuah pasar terbuka terbentang di hadapan saya. Tidak seperti pasar biasa, tapi seperti pasar zaman kerajaan. Semua pedagang mengenakan pakaian kuno, kain batik, ikat kepala, kebaya, dan sanggul. Wajah-wajah mereka pucat, tapi tersenyum ramah. Di gerobak mereka, ada barang-barang aneh. Batu permata, keris, boneka kayu, kembang 7 rupa, bahkan daging mentah yang tak saya kenali bentuknya. Tapi yang paling membuat saya terkesima, saya melihat pembeli juga. Ada banyak orang. Beberapa tampak seperti orang biasa, berpakaian modern, bahkan ada yang mengenakan jaket motor. Tapi mata mereka kosong, seperti tidak sadar. Mereka berinteraksi dengan para pedagang, menawar, membeli, dan semuanya membayar dengan daun kering atau kain kuno yang warnanya sudah hitam kehijauan. Saya berjalan perlahan, tak sadar bahwa kaki saya sudah melangkah masuk ke pasar itu. Seorang penjual roti menawari saya makanan. Silakan, Mas. Gratis untuk pertama kali datang. Saya menggeleng, mencoba menolak. Tapi bau rotinya begitu harum. Saya nyaris mengambilnya saat tiba-tiba ada seorang pria tua duduk di sudut pasar, menatap saya tajam. Ia menggeleng pelan dan bibirnya bergerak tanpa suara. Pulang. Saya tersadar. Suasana pasar yang tadi terasa meriah, mendadak berubah hening. Suara gamelan menghilang, lampu obor mulai redup. Para pedagang menoleh ke arah saya bersamaan. Wajah mereka perlahan berubah, kulit mereka memucat. Bola mata menjadi kelam seperti lubang tak berdasar. Saya mundur, berbalik arah. Tapi jalan keluar tadi kini tertutup kabut tebal. Saya berlari, tak peduli ranting mencakar kulit atau kaki tersandung akar. Saya berlari secepat mungkin, sampai akhirnya saya melihat lampu dari rumah warga di kejauhan. Saya jatuh tersungkur tepat di halaman rumah Pak Trimo. Ia kaget melihat saya basah kuyup, gemetaran, dan wajah pucat. Ia membawa saya masuk, memberi saya minum. Setelah tenang, saya menceritakan semuanya. Wajah Pak Trimo berubah serius. Kamu lihat pasar itu? Katanya pelan. Berarti kamu dipanggil. Tapi kamu beruntung, kamu tidak membeli apapun. Saya tak mengerti maksudnya. Tapi Pak Trimo menjelaskan,
bahwa pasar itu adalah tempat jual beli antara dunia manusia dan dunia makhluk gaib. Tidak semua bisa melihatnya. Hanya mereka yang diundang, atau mereka yang tak sengaja masuk ke frekuensi dunia mereka. Jika kau membeli sesuatu dari sana, kau akan membawa serta kutukan yang menyertainya. Dan itu akan menempel selamanya. Saya menunduk. Lalu saya merasakan sesuatu tergantung di leher saya. Saya mengangkatnya perlahan. Sebuah kalung batu berwarna merah tua, yang saya tidak ingat pernah mengambil atau membeli. Saya tak ingat, tapi kalung itu ada di sana. Dan entah kenapa, saya merasa saya telah melakukan transaksi tanpa sadar. Sudah 2 hari sejak saya melihat pasar itu. Tapi sejak malam itu, hidup saya tak pernah sama lagi. Setiap malam, saya terbangun sekitar pukul 1 dini hari. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena ada suara. Awalnya hanya seperti desau angin. Lama-lama jadi suara keramaian, suara pasar, suara gamelan yang mengalun pelan, tawa-tawa lirih, dan kadang terdengar samar seperti ada yang memanggil nama saya. Kalung batu merah itu masih menggantung di leher. Saya coba lepas, tapi seolah menempel ke kulit. Setiap saya paksa buka, dada saya terasa sesak, seperti dicekik. Akhirnya saya biarkan, walau setiap kali saya berkaca, saya merasa batu itu berdenyut pelan, seperti nadi. Hari ketiga, saya mengalami sesuatu yang aneh. Saya sedang duduk di teras rumah saat hujan turun rintik-rintik. Saya menatap halaman dan melihat sesuatu bersinar di rumputan. Saat saya dekati, ternyata keun kuno, bentuknya bulat dengan lubang di tengah. Di sekelilingnya ada ukiran aksara Jawa yang saya tak bisa baca. Saya segera ingat cerita Pak Trimo. Pasar itu hanya menerima daun kering dan koin perak. Keringat saya dingin. Saya mulai merasa bahwa saya sedang dipersiapkan untuk kembali ke tempat itu. Dan saya takut, tapi bagian dalam diri saya juga merasa penasaran. Seolah ada dorongan untuk menyelesaikan sesuatu yang belum selesai. Malam harinya, saat saya tertidur, saya bermimpi. Saya berdiri di tengah pasar itu lagi. Kali ini, semua orang membelakangi saya. Mereka diam, kaku seperti patung. Lalu satu persatu menoleh. Wajah mereka kosong, matanya hitam kelam. Seorang pedagang maju dan berkata, "Kamu sudah membawa pulang barang kami. Waktunya membayar." Saya terbangun sambil teriak. Nafas saya tersengal. Tapi yang paling mengerikan, telapak tangan saya menggenggam sesuatu, daun-daun kering. Banyak sekali. Dan beberapa dari daun itu bergerak sendiri, seperti masih hidup. Saya memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Saya menemui Mbah Sastro, seorang tetua kampung yang dikenal pernah menjadi dukun muda di masa mudanya, tapi sekarang sudah jarang berbicara soal hal-hal gaib. Saat saya datang ke rumahnya, ia sedang membakar menyan. Seolah ia sudah tahu saya akan datang. Tanpa saya banyak bicara, Mbah Sastro berkata, "Pasar itu bukan untuk manusia biasa. Kau seharusnya tidak melihatnya. Tapi kalau sudah melihat, kau sudah masuk ke dalam daftar mereka." Saya menunjukkan kalung dan koin yang saya temukan. Mbah Sastro mengangguk. "Lihat itu sebagai kontrak," katanya pelan. "Barang yang kau bawa dari sana adalah milik mereka. Kalau kau pakai terlalu lama, jiwamu akan dikoyak sedikit demi sedikit. Mereka memberimu waktu, tapi kalau kau tidak kembalikan atau bayar dengan sepadan, kau akan jadi bagian dari pasar itu." Saya merinding. Maksudnya, jadi bagian dari pasar. Jadi penjual atau pembeli yang tidak bisa keluar? Jawabnya tegas. Di pasar itu, banyak orang yang terlihat seperti kita. Tapi tubuh mereka sudah di rumah sakit jiwa atau dikubur tanpa nyawa. Rohnya tertinggal di sana. Saya pulang dengan perasaan campur aduk. Tapi yang paling menyesakkan adalah kenyataan bahwa saya tidak ingat bagaimana saya mendapatkan kalung itu. Saya tak ingat menyentuh atau mengambil. Tapi ia ada, nyata, melekat. 3 malam berikutnya, saya hanya berdiam diri di rumah. Tapi setiap malam, suara pasar makin jelas, bahkan sampai terdengar suara pedagang yang memanggil saya langsung. "Mas Darto, daganganmu belum dibayar?" Keluarga saya mulai khawatir. Saya tidak tidur. Saya mulai sering bicara sendiri. Bahkan ibu saya sempat menemukan saya berdiri menghadap kebun pada pukul 2 pagi, dengan daun kering berserakan di tangan saya. Akhirnya saya menyerah.
Malam Jumat Kliwon, saya memutuskan kembali ke kebun itu. Saya bawa koin dan daun-daun yang entah kenapa terus muncul di kamar saya setiap hari. Saya juga membawa air doa dari Mbah Sastro, yang katanya bisa melindungi saya sementara waktu. Langit gelap total malam itu. Tidak ada bintang, tidak ada bulan. Tapi suara pasar sudah terdengar bahkan sebelum saya sampai di kebun. Saya melangkah masuk. Jalan setapak itu muncul lagi. Obor menyala satu persatu seolah menyambut kedatangan saya. Dan di ujung jalur itu, pasar gaib itu menanti saya kembali. Keramaian itu kembali hidup. Bau dupa dan makanan menguar kemana-mana. Seorang pedagang dengan pakaian hitam-hitam menghampiri saya. Wajahnya gelap seperti diliputi asap. Ia tidak berkata apapun, tapi tangannya terulur. Saya mengeluarkan koin dan daun-daun kering. Ia menerimanya. Lalu tangannya membuka, meminta yang lain. Saya menggeleng. Hanya itu. Ia menunjuk kalung di leher saya. Saya mencoba melepasnya, dan kali ini, kalung itu mudah terlepas. Saya serahkan. Dan begitu ia menerima kalung itu, pasar langsung sunyi. Semua lampu padam. Semua penjual menunduk. Saya lari secepatnya. Dan ketika saya kembali keluar kebun, subuh mulai datang. Kabut menghilang. Jalan setapak kembali seperti semula. Tapi sejak hari itu, saya tahu, pasar itu tidak akan pernah benar-benar pergi. Saya hanya membayar satu barang. Tapi saya melihat banyak lainnya, dan mereka mungkin masih menungguku kembali untuk membeli lebih banyak lagi. Kalung itu sudah saya kembalikan. Transaksi aneh itu sudah saya lunasi dengan daun-daun dan koin perak misterius. Tapi, mengapa gangguannya justru semakin menjadi-jadi? Saya pikir setelah malam ritual itu, semuanya akan kembali normal. Tapi justru sebaliknya. 3 hari pertama terasa tenang. Tidak ada suara pasar. Tidak ada mimpi aneh. Saya bisa tidur. Tapi di hari keempat, gangguan dimulai, dan kali ini menyerang keluarga saya. Ibu saya mulai mengigau di tengah malam. Ia bicara seperti sedang berdialog dengan orang lain, dalam bahasa yang tidak saya pahami. Kadang tangannya terangkat sendiri, seperti sedang menawarkan sesuatu. Kadang ia menangis sambil menyebut nama saya berulang-ulang. Darto, Darto, pulangkan dia, tolong pulangkan. Saya pikir itu hanya sakit biasa. Tapi tubuh ibu saya selalu dingin seperti es. Suhu tubuhnya bahkan turun drastis setiap tengah malam. Dan anehnya lagi, di sekeliling tempat tidurnya, selalu ada daun kering berserakan, padahal semua jendela dan pintu ditutup rapat. Saya mulai curiga. Jangan-jangan, ada barang lain yang saya bawa dari pasar itu. Sesuatu yang saya tidak sadari, seperti kalung batu waktu itu. Dan sekarang, barang itu mungkin masih menempel, secara fisik, atau mungkin secara gaib, pada tubuh saya. Saya mulai membersihkan kamar, menggeledah lemari, tas, laci. Saya bakar pakaian yang saya pakai malam ke pasar gaib. Tapi daun-daun itu tetap muncul, kadang dari bawah bantal, kadang keluar dari sela-sela pintu, bahkan dari dalam lemari es. Puncaknya terjadi saat saya memutuskan untuk mandi tengah malam karena badan saya gatal-gatal dan gerah tak tertahankan. Saat cermin kamar mandi berembun, ada tulisan muncul dengan sendirinya. Tulisan itu seperti digores jari. Kau masih membawa daganganku. Saya mundur. Air keran masih menyala. Dada saya mulai sesak. Lalu dari lantai kamar mandi, mengalir sesuatu berwarna hitam, seperti oli. Bau amis menyengat. Di dalam cairan itu, terlihat sebuah koin kuno mengambang, persis seperti yang saya serahkan tempo hari. Saya panik. Saya langsung pergi ke rumah Mbah Sastro malam itu juga, tak peduli hujan atau waktu. Saya ceritakan semuanya. Ia hanya menatap saya lama, sebelum akhirnya berkata pelan, "Kamu tidak hanya melakukan transaksi, kamu membuka jalur." "Jalur apa, Mbah?" tanya saya terbata. "Jalur antara duniamu dan dunia mereka. Setiap benda yang kamu bawa, sadar atau tidak, adalah pengikat. Kalung itu hanya awal. Tapi energi pasar itu masih melekat padamu. Mungkin mereka menandaimu sebagai pembeli tetap." Saya merinding. "Apa bisa ditutup, Mbah?" Mbah Sastro menatap keluar jendela. Hujan deras. Angin menggoyang daun-daun bambu. "Sulit.
Tapi bisa? Ia mengajak saya masuk ke ruang belakang rumahnya. Di sana ada altar kecil dengan dupa menyala. Ia menaburkan garam, membakar menyan, dan menyuruh saya duduk di tengah lingkaran tali ijuk. Ia mulai membaca doa dalam bahasa Jawa kuno. Tapi tak lama, angin mendadak masuk ke dalam rumah. Dupa mati. Lilin padam. Ruangan jadi dingin seperti di dalam kulkas. Dan saat saya melihat ke sudut ruangan, ada sosok berdiri di balik tirai. Tingginya hampir 2 meter. Wajahnya samar, tubuhnya seperti asap. Tapi saya kenal. Itu penjual kalung di pasar gaib. Mbah Sastro mengangkat tangan dan membentak keras, membacakan mantra. Sosok itu mundur, tapi tak menghilang. Ia menunjuk saya. Dari mulutnya yang sobek lebar keluar suara bergema. Darto, kamu sudah jadi milikku. Kamu membawa lebih dari 1. Pulangkan semua, atau ibu yang akan tinggal sebagai jaminan. Tirai terhempas. Sosok itu lenyap. Saya terdiam. Gemetar. Saya sadar, saya pernah mengambil sesuatu lagi tanpa sadar. Saya ingat satu momen di pasar, waktu saya melihat gerobak tua berisi buku-buku dan kain lusuh. Salah satu benda, seperti boneka kayu kecil, terasa familiar. Mungkin saya menyentuhnya, mungkin saya memasukkannya ke saku tanpa sadar. Dan benda itu belum saya kembalikan. Kami segera melakukan pencarian di rumah. Dan benar saja, di bawah tempat tidur, dibungkus sarung, ada boneka kayu kecil, berbentuk manusia, tapi dengan mata dilukis merah dan mulut dijahit. Saya tidak pernah merasa memilikinya, tapi benda itu ada di rumah saya. Mbah Sastro bilang, boneka itu adalah pancingan roh. Ia digunakan untuk menarik energi manusia di rumah itu. Biasanya dipakai dalam transaksi jual beli nyawa. Saya mual. Saya merasa seperti sedang tenggelam dalam kutukan yang saya ciptakan sendiri. Malam berikutnya, kami bakar boneka itu di ladang dengan ritual pembersihan. Tapi Mbah Sastro memperingatkan, ini belum selesai. Pasar gaib tidak pernah benar-benar membiarkan pelanggan pergi. Mereka akan terus mencium jejakmu, sampai semua yang kamu sentuh dari dunia mereka lenyap, termasuk kenanganmu tentang mereka. Saya diam, karena saya tahu, meskipun semua benda dari sana sudah hilang, kenangan saya masih ada. Dan itu, mungkin harga yang harus saya bayar paling akhir. Setelah semua yang terjadi, boneka kutukan, kalung gaib, dan penglihatan akan sosok pedagang dari alam lain, saya pikir gangguan sudah cukup. Tapi ternyata, saya hanya menyentuh permukaannya saja. Apa yang menanti berikutnya bukan sekadar gangguan, tapi sejarah kelam yang tersembunyi di balik desa saya sendiri. Seminggu setelah ritual pembakaran boneka itu, saya masih tak bisa tidur nyenyak. Walau tak ada lagi daun kering, suara pasar kadang masih menghantui saya saat menjelang dini hari. Saya duduk termenung di beranda rumah, ketika Pak Trimo, tetangga sekaligus teman dekat almarhum ayah saya, datang menghampiri. Ia membawa segelas teh dan sebuah amplop usang. Aku dengar kau sudah lihat pasar malam itu, katanya lirih, duduk di bangku bambu. Saya hanya mengangguk. Pak Trimo menatap langit sebelum membuka amplop itu dan mengeluarkan sebuah foto hitam putih. Wajah-wajah di foto itu asing, tapi satu di antaranya sangat mirip dengan wajah saya. Pak Trimo menunjuknya. Itu pamanmu, Mas Gimin. Hilang tahun 1986. Dulu dia juga pernah lihat pasar itu. Dia tak pernah kembali. Sampai suatu hari, 20 tahun kemudian, dia ditemukan duduk di tengah hutan, gila, lusuh, dan bisu total. Saya terpaku. Saya baru tahu saya punya paman yang menghilang misterius. Keluarga saya tak pernah menceritakannya. Pak Trimo melanjutkan, suaranya nyaris bergetar. Dia bukan satu-satunya. Ada juga Bardi, adik kelas saya, hilang tahun 1992. Dan Mbak Tumirah, tukang jamu keliling, hilang setelah malam Kliwon. Semua punya satu kesamaan, terakhir kali mereka terlihat, mereka sedang berjalan ke arah kebun karet. Saya langsung teringat dengan gerbang tak terlihat tempat pasar gaib muncul. Jalan setapak itu seolah muncul hanya untuk mereka yang diundang. Dan jika benar paman saya serta beberapa orang lain tak pernah kembali, itu artinya mereka terjebak di dalam pasar itu, bukan hanya fisik mereka, tapi juga jiwa mereka. Saya mulai mencari tahu lebih banyak.
Saya mewawancarai orang-orang tua di desa. Beberapa menolak bicara, tapi satu nama muncul berulang kali. Kiai Marzuki, kakek tua yang tinggal di pinggiran dusun sebelah. Konon, dia dulunya seorang santri sakti yang pernah diutus ke pasar gaib untuk menyelamatkan seseorang, tapi gagal. Saya datangi rumahnya. Tua, berdinding bambu, aroma dupa samar tercium sejak pagar dibuka. Saat saya menyebut soal pasar gaib, Kiai Marzuki langsung menutup pintu rumahnya, tapi kemudian membukanya kembali setelah menatap wajah saya dalam-dalam. Orang-orang seperti kamu, yang sudah masuk terlalu dalam, hanya punya dua pilihan. Menyerahkan ingatanmu, atau menjadi bagian dari mereka. Saya terdiam. Pamanmu memilih untuk kembali. Tapi dia lupa jalan pulang. Maka jiwanya terbelah. Separuh di dunia ini, separuh tetap di pasar itu, katanya sambil menyeruput wedang jahe. Saya mencoba menanyakan bagaimana cara menyelamatkan orang-orang yang terjebak di sana. Kiai Marzuki tersenyum pahit. Yang bisa diselamatkan hanya yang belum sepenuhnya menyatu dengan pasar. Tapi untuk kembali ke sana secara sadar dan selamat, itu hal lain. Dibutuhkan ritual besar dan pengorbanan. Minimal satu roh penuntun. Saya tidak langsung paham maksudnya, tapi malam itu saya pulang dengan perasaan lebih berat dari sebelumnya. Sebab kini saya tahu, pasar itu menyimpan nyawa-nyawa yang tak bisa kembali, dan saya, secara tak sengaja, membuka lagi jalur yang menghubungkan dunia ini dengan mereka. Esok malamnya, saya mendapat mimpi yang paling nyata selama hidup saya. Saya berada di pasar itu, lagi. Tapi kali ini, semua orang menatap saya. Wajah-wajah mereka seperti membusuk, mata cekung, bibir sobek, tapi mereka menangis. Seorang pria yang sangat mirip dengan saya mendekat. Saya yakin itu Paman Gimin. Tapi matanya tidak mengenali saya. Ia menggenggam tangan saya dan berbisik, "Pulangin kami." Lalu ia lenyap, tubuhnya meleleh jadi abu, dan dari abu itu muncullah sebuah kain. Kain panjang bertuliskan nama-nama. Saya baca satu-satu, dan yang terakhir tertulis di sana, Darto bin Sudarmo. Saya terbangun. Napas saya memburu. Di dada saya, tergeletak sepotong kain putih kecil, tulisannya sama seperti dalam mimpi. Saya tahu, ini bukan lagi tentang saya saja. Ini sudah melibatkan banyak jiwa yang terperangkap. Mereka menunggu, memohon agar seseorang menarik mereka keluar. Tapi siapa saya untuk menyelamatkan mereka? Saya kembali ke rumah Kiai Marzuki, membawa kain itu. Ia melihatnya dan hanya mengangguk. "Panggilanmu sudah resmi. Entah kau siap atau tidak, mereka akan terus datang padamu. Karena bagi mereka, kamu adalah satu-satunya jalan keluar." Saya menatap kain itu, lalu menatap langit malam. Di sana, tak ada bintang. Hanya kabut tebal menggantung di langit, seperti pertanda bahwa langit di atas pasar itu sedang terbuka kembali. Dan kali ini, saya tak bisa lari. Malam Jumat Kliwon, langit kelam. Tak ada bulan, tak ada bintang. Bahkan suara jangkrik pun seolah enggan menyentuh malam itu. Saya berdiri di tepi kebun karet, dengan kain putih bertuliskan nama saya digenggam erat. Tubuh saya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena saya tahu, malam ini saya harus kembali ke pasar itu. Bukan karena ingin, tapi karena harus. Bukan untuk membeli atau menjual, tapi untuk membayar. Saya tak sendiri. Di belakang saya berdiri Kiai Marzuki, bersama dua santrinya. Ia membawa kendi berisi air doa dan seikat rambut hitam yang katanya milik salah satu korban yang terperangkap di pasar. "Ini akan jadi penuntun roh," katanya. Saya berjalan lebih dalam ke kebun. Langkah kaki kami nyaris tak bersuara. Dan di antara deretan pohon karet itu, kabut perlahan mulai turun. Tapi tidak dingin. Justru terasa panas dan lembab. Seperti napas makhluk besar yang baru saja bangun dari tidur panjang. Dan saat kami sampai di titik yang sama seperti dulu, tempat pertama kali saya mendengar suara pasar, jalan setapak muncul kembali. Obor menyala satu persatu, tanpa ada yang menyalakan. Pasar itu muncul lagi. Tapi kali ini, berbeda. Tak ada suara, tak ada tawa, tak ada gamelan. Hanya deretan penjual dengan wajah kosong, berdiri diam, dan menatap lurus ke arah saya. Gerobak-gerobak mereka dipenuhi barang-barang aneh, beberapa yang saya ingat, dan banyak yang belum pernah saya lihat. "Kon,
keris, kepala boneka, kendi retak, mata kaca, bahkan sepasang tangan manusia yang membeku dalam posisi berdoa. Saya menelan ludah. Kiai Marzuki berbisik, "Jangan bicara kecuali ditanya. Jangan lihat mata mereka terlalu lama. Dan kalau ada yang menawarkan suara, jangan jawab." Kami berjalan di tengah pasar. Semua penjual mulai berbisik. Tapi suara mereka tidak keluar dari mulut, melainkan langsung menggema di dalam kepala saya. "Kau kembali. Pelanggan kami. Harga belum lunas." Saya memegang erat kain putih itu. Tujuan saya satu, menemui sosok yang dulu menjual kalung kepada saya. Akhirnya, saya menemukannya. Ia berdiri di depan gerobak kayu, mengenakan jubah hitam. Wajahnya tak berubah, separuh seperti manusia, separuh seperti arang terbakar. Matanya hitam seperti sumur tak berdasar. Ia mengangkat tangan, dan tanpa bicara, menunjuk ke leher saya. Saya sadar, walau sudah saya kembalikan, jejak energi kalung itu masih melekat pada saya. Saya serahkan kain putih itu. Ia menyentuhnya, lalu menciumnya. Dalam sekejap, nama saya di kain itu menghilang. Tapi sebelum saya sempat menarik napas lega, ia meraih kendi dari tangan Kiai Marzuki dan memecahkannya ke tanah. Air muncrat. Asap keluar dari retakan kendi, dan di dalam asap itu, wajah ibu saya muncul, menangis. Saya teriak, "Jangan!" Tapi semuanya terlambat. Sosok penjual itu berkata dengan suara bergetar, "Kau sudah membawa jiwa lain saat masuk pasar." Ibunya adalah jaminan. Suara untuk suara, nyawa untuk nyawa. "Kau pulang." Dia tinggal. Saya tak bisa berkata-kata. Saya mundur beberapa langkah. Tapi tangan-tangan mulai muncul dari balik gerobak, dari bawah tanah, dari balik bayangan tenda. Mereka meraih saya, menarik baju saya, mengucapkan kata-kata tak jelas. Lalu Kiai Marzuki melempar segenggam garam dan abu rambut ke arah mereka. Ledakan cahaya kecil terjadi. Pasar mendadak bergetar. Para penjual menjerit, suara mereka menyakitkan telinga seperti kaca pecah. Dalam kekacauan itu, saya melihat celah terbuka di antara dua gerobak. Di sana, berdiri ibu saya, pucat, lelah, tapi masih utuh. Saya tarik tangannya. Ia berat, seperti sedang ditarik oleh kekuatan lain. Tapi saya genggam sekuat tenaga. "Bu, kita pulang." Dan begitu saya berhasil menariknya keluar dari celah itu, pasar lenyap. Langit kembali gelap, tapi angin kembali sejuk. Obor padam, kabut menghilang. Saya terjatuh di tanah kebun, menggenggam tangan ibu saya yang kini dingin, tapi hidup. Ia pingsan, tapi nafasnya stabil. Kami berhasil. Tapi saat saya berbalik untuk mencari Kiai Marzuki, dia tak ada. Yang tersisa hanya sarung lusuh dan kendi pecah. Santrinya pun hilang. Tak ada jejak. Saya dan ibu dibantu warga yang menemukan kami di tepi jalan desa menjelang subuh. Setelah diperiksa, ibu hanya mengalami kelelahan berat. Tapi, ada sesuatu yang berubah darinya. Ia tak pernah lagi berbicara tentang pasar, tentang bisikan, atau tentang saya. Seolah, ingatan tentang itu semua telah dihapus. Sementara saya, tetap mengingat semuanya. Dan kini saya tahu, itu harga yang harus saya bayar. Saya tidak kehilangan nyawa. Saya tidak kehilangan suara. Tapi saya kehilangan seseorang yang berkorban untuk saya. Kiai Marzuki, yang entah kini di mana. Mungkin menjadi salah satu penjual di pasar. Mungkin hanya tinggal sebagai kabut, menunggu pelanggan baru. Dan sejak malam itu, setiap Jumat Kliwon, saya kadang masih mendengar suara gamelan yang samar dari arah kebun. Tapi saya tidak menoleh. Saya tidak berani. Karena mereka sudah tahu saya tahu. Sudah tahu saya pernah kembali. Dan mungkin sedang menunggu saya lagi.